Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Novitasari, NPM AMI 22012, Prodi Manajemen Informatika, mata kuliah Manajemen Pemasaran, dengan dosen pengampu Dr. Fisman Bedi, MKom, MMSI. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan materi Manajemen Pemasaran. Berikut presentasi dari saya. Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemasaran mempunyai konsep, yaitu meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, utilitas, produksi, nilai, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan yang lebih mendalam. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Menurut W.Y. Stanson, menjelaskan pengertian pemasaran sebagai suatu keseluruhan sistem yang bertujuan untuk melakukan perencanaan dan menentukan harga produk atau jasa hingga proses promosi serta pendistribusian produk yang dapat memuaskan pembeli. Manajemen adalah perencanaan, yaitu planning, pengorganisasian, yaitu organizing, penggerakan, yaitu actuating, dan pengawasan. Pemasaran atau marketing mempunyai proses yang dilakukan oleh sebuah tim yang sudah dibentuk oleh sebuah perusahaan untuk menginformasikan produk mereka kepada konsumen. Produk tersebut bisa berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Tujuan dari kegiatan pemasaran atau marketing itu sendiri adalah untuk mempengaruhi konsumen agar membeli atau memakai produk yang mereka tawarkan. Mari kita mengenal istilah marketing dan selling. Marketing atau pemasaran memiliki definisi berupa sebuah proses menentukan biaya, mendistribusikan dan mempromosikan suatu produk yang memenuhi keinginan dan kebutuhan target pasar untuk meraih tujuan bisnis. Sementara selling atau penjualan adalah proses membujuk dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Anda bisa menganggap bahwa penjualan merupakan bagian atau tujuan dari promosi. Jika disederhanakan, istilah marketing dan selling dapat diartikan, yaitu marketing adalah aktivitas pembukaan, sales adalah kegiatan penutupan. Marketing mendapatkan pelanggan untuk produk, sales mengirimkan produk pada pelanggan. Marketing mendorong permintaan terhadap produk, sales memenuhi permintaan menciptakan hubungan. Jenis produk yang dipasarkan, yaitu yang pertama adalah barang. Barang yang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Indonesia memasarkan miliaran produk makanan segar, kendaraan bermotor, produk elektronik, dan berbagai pilar ekonomi modern lainnya. Dengan adanya internet, kini tidak hanya perusahaan yang dapat memasarkan barang, tetap individu juga dapat memasarkan barang secara efektif. Yang kedua yaitu jasa. Produk jasa mencakup hotel, kerjaan maskapai udara, perusahaan penyewaan kendaraan, salon, tukang cukur rambut, tenaga akuntan, pengacara, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, acara. Acara yang dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Contoh, acara seperti pameran dagang, pertunjukan seni, pertunjukan olahraga, dan ulang tahun. Yang keempat yaitu pengalaman. Sebuah perusahaan juga dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pelanggan dengan memadukan beberapa barang dan jasa. Contohnya adalah tempat wisata, floating market, koki, pemadam kebakaran, petugas salon. Dan yang kelima, orang. Kini pemasaran selebritis dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Seorang konsultan manajemen yang ahli dalam branding diri mengajukan
agar setiap orang menjadikan dirinya sebagai sebuah merek. Yang keenam adalah tempat. Sadarkah kamu bahwa kota, negara, bagian kawasan, dan seluruh bangsa aktif bersaing untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan pemukim baru? Pemasar yang memasarkan tempat mencakup spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Yang ketujuh yaitu properti. Properti didefinisikan sebagai hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial, yaitu saham dan obligasi. Pemasaran diperlukan dalam aktivitas jual beli properti. Yang ke-8 adalah organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Organisasi nirlaba sekalipun menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan bersaing untuk mendapatkan khalayak, donatur, dan dana donasi. Yang ke-9 yaitu informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Produksi, pengemasan, dan distribusi informasi kini menjadi beberapa industri besar di masyarakat. Dan yang terakhir ada ide. Setiap penawaran dasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Produk, barang, atau jasa adalah landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Pemasar atau marketer adalah seseorang yang mencari respon berupa perhatian, pembelian, dukungan, dan sumbangan dan pihak lain yang disebut prospek. Seorang pemasar harus memiliki keterampilan dalam menstrimulasi permintaan akan produk perusahaan mereka, sedangkan seorang manajer pemasaran berfungsi untuk mempengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan di sini kita terakhir mempunyai kesimpulan. Kesimpulan manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan dan diorganisasikan, yang meliputi pendistribusian barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.